Halo guys, kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, saya udah terima satu buah paket nih dari toko online lokal. Jadi ini saya udah share sebelumnya kalau si paket ini tuh sempat nggak lolos X-ray bandara. Jadi ini adalah handphone yang paling banyak di request di channel saya untuk di review dan dibeli. Jadi saya curhat dikit ya buat kalian yang nggak mau dengerin curhatnya, nanti kalian langsung aja ke menit di sini nih, nanti saya tulisin menitnya untuk langsung ke pembahasan si HP-nya. Jadi ceritanya saya beli handphone ini udah lama ya, tanggal 6 Juni itu sellernya di Jakarta, terus tanggal 6 itu udah dikirim. Kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 8 saya dapat notif kalau si HP-nya ini nggak lolos X-ray bandara. Pas saya coba nanya-nanya di YouTube, ternyata banyak yang bilang mungkin HP-nya kondisinya nyala, terus ada baterai yang mungkin bocor atau gimana, saya nggak ngerti. Dan akhirnya saya sepakat sama seller untuk cancel pengiriman. Lalu saya beli lagi nih handphone ini di seller lokal juga di Semarang. Itu tanggal 9 lewat ekspedisi ya, yang kalian bisa lihat sendiri nih ekspedisinya. Dan ya ternyata parahnya lagi, ini paket saya ini diajak keliling Indonesia. Jadi seller itu kan posisinya di Semarang, saya ini di Samarinda. Terus paket ini dikirim dari Semarang ke Banjarmasin. Nah ini masih masuk akal ya, ke Kalimantan. Terus dari Banjarmasin dikirim ke Balikpapan. Nah ini juga masih normal ya. Nah dari Balikpapan ini malah dikirim ke Jakarta. Udah dikirim ke Jakarta, balik lagi ke Balikpapan, dan baru nyampe. Jadi ini paket penuh drama banget ya untuk belinya ya. Ya udah ya, segitu aja curhat dari saya. Awalnya sih sempat sebel ya, karena ini HP sebenarnya HP viral dan nggak tahu jadi telat ya nih. Kalau kalian beli pun nanti pas setelah nonton video ini nggak tahu barang itu masih ada apa enggak. Ya udah langsung aja kita buka si handphone viral yang banyak di request oleh kalian. Ya, ini dia handphonenya Sharp Aquos SHV39. Ini handphone viral banget karena punya spek yang lumayan bagus dan harganya tuh cuma 1,3 juta rupiah. Saya belinya ini 1,3. Kalau kalian minat nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini yang saya dapat, kita lihat dulu ya nih handphonenya. Yang saya dapat ini saya beli warna putih. Di sini ada tulisan Aquos. Di sini versinya yang AU Jepang ya. Kalau kalian belum tahu itu AU dari mana, AU dari Jepang. Terus kita lihat ya, di bawah ini ada port USB-C, dan ini lumayan ada parah, ada dekok, bocel. Terus ini sisi-sisinya nih plastik lecet. Oh ya, ini SIM card. Kita lihat ya SIM cardnya seperti apa. Ya, ini SIM cardnya single SIM sama satu SD card. Sekalian coba kita pasang SIM card ya. Ya, lanjut lagi, tadi kiri udah, nih kanan. Di kanan nih lecetnya juga lumayan kelihatan ya. Terus ya ini juga si tombolnya nih agak, ntar ya fokusnya itu agak miring-miring tuh, nggak kliki. Terus ini di atas ada tombol volume up, volume down, masih ada jack audio. Oh ini lecetnya lumayan juga parah. Untuk bagian belakang sih overall mulus. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini ada logo NFC, satu kamera, terus di sini ada LED flash. Di depannya nih layarnya kayak iPhone ya, kayak iPhone. Terus di sini ada kamera depan. Ini ada sensor-sensor, speaker. Ini fingerprint scanner kali ya. Ya udah, langsung kita coba nyalain aja ya. Oh ya, kalau kita ngomongin speknya itu kalian kalau nyari di GSM Arena tuh nggak akan ketemu ya. Karena ini handphone khusus pasaran Jepang doang. Ini saya dapatnya di websitenya AU. Kalau kita lihat di sini nih dia, serinya Aquos Air SHV39.
Ini rilisnya Juli 2017. Dia layarnya pakai high speed ISO atau ISO. Kita lihat ya, nih yang saya punya warna putih, ini ada warna hitam, ini warna gold, ini yang putih tadi. Nah, ini dia produk summary-nya, bisa dilihat ya. Di sini layarnya ada 5,3 inch, kecil banget. Tapi layarnya kecil, cuman secara ukuran beda dikit doang dengan si Mate 20 yang saya pakai ini. Terus baterai 3160. Terus ini udah support apa ya ini? WiFi, oke. Ya WiFi semua juga support ya. Terus ini kameranya 23 megapiksel, 464 untuk internal memory dan RAM-nya. Beratnya 169, lumayan ringan. Dia 4G. Terus dia udah support VoLTE. Ini produknya nih Japanese only ya. Kita bisa lihat. Ini layarnya Full HD ISO. Terus udah support SDR10, jadi kalau kalian suka nonton Netflix, ini enak banget ya, tapi layarnya kecil juga sih. Terus, nah ini dia, support 120 Hz layarnya, ya bukan HP zaman kini doang ya yang pakai 120 Hz, HP jadul juga pakai 120 Hz. Terus ya udah, ini 23 megapiksel, depannya nih 16 megapiksel selfie. Iya, itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang kita coba ke handphonenya ya. Ini untuk HP-nya tampilannya seperti ini. Ada lumayan banyak, ada aplikasi berbahasa Jepang. Ini aplikasi, tapi sebenarnya isinya bahasa Inggris ya. Ini nggak ada aplikasi bawaan AU, dan saya coba udah install tadi AIDA 64 sama Antutu. Ini kita lihat ya untuk AIDA 64 untuk sistemnya. Ini dia SHV39, internal RAM-nya maksudnya 4GB, internal memory 64. Terus ini untuk CPU-nya atau chipsetnya Snapdragon 835. Ya, bisa dilihat ya, Snapdragon 835 10 nanometer. Terus untuk display, ini dia. Oh sorry, displaynya bukan 1080 tapi 1440, 2K ya berarti. Buset, tajam banget nih berarti. Terus refresh hertz-nya 60 Hz aja. Ya, jadi untuk refresh rate yang 120 Hz-nya ternyata bisa kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Dia namanya di sini nih, high speed display. Coba kita aktifkan untuk AIDA 64. Nah, ini baru aktif 120 Hz-nya. Memang kerasa sih tuh, kalau nggak tahu ya di layar kelihatan nggak ya. Itu kalau saya giniin tuh, itu enak banget. Dia smooth gitulah. Ini pertama nih saya megang HP 120 Hz. Terus untuk baterainya nih 3160 mAh. Terus untuk sensor-sensornya kita lihat ya. Ya, ini untuk gyronya ada. Mungkin nanti akan saya coba game PUBG di video terpisah, dan game-game lainnya kita tes ya. Oke. Oh ya, untuk jaringan ini bisa ya. Ini saya matikan WiFi saya dulu. Saya pakai Telkomsel. Ini bisa digunakan. Ya, bisa dilihat ini untuk 4G-nya aktif ya. Ini saya pakai Telkomsel dan 4G-nya aktif. Itu ya, seperti biasa, seperti HP Jepang lainnya harus disetting APN-nya terlebih dahulu. Tadi sempat saya lihat di sini ada yang namanya Aquos Useful. Ini fitur-fitur Aquos tadi, yang ini high speed display itu yang 120 Hz. Ini fingerprint sensor. Jadi ini fingerprint sensor, saya setting dulu ya, saya tes fingerprint sensornya seperti apa. Ya, jadi ini untuk fingerprint sensornya kita tes dulu ya. Ya, ini nggak ngebut-ngebut banget tapi lumayan akurat. Ya, oke, segitu ya untuk fingerprint sensor kecepatannya. Terus di sini ada scroll auto. Scroll auto nih, kalau ada notifikasi kita bisa baca notifikasinya dia dengan scrollnya auto. Jadi nggak perlu kita naik turunin si notifikasinya. Terus nih clip now. Clip now ini apa nih? Screenshot by tracing the edge of the screen. Oke, ini bisa screenshot dari
di swipe gitu ya, kita coba ya. Nah, oke, jadi kelihatan ya tadi bisa ada gesture seperti itu. Terus ini apa? Auto sleep off. Auto sleep off. Oh, jadi intinya kalau kita pegang HP-nya, megang doang, dia langsung nyala layarnya. Gimana sih? Kok enggak ya? Nah, ini saya belum nyoba nih, belum bisa untuk ngerti maksud dari aplikasi ini. Nanti kita tes aja deh. Terus phone cover setting. Ini apaan ya? Ya udah, nanti aja saya cari tahu ini phone cover setting apaan. Dan ini Robocool setting. Robocool setting ini kayak robotnya si Sharp ya. Jadi bisa kalau dia posisinya ngebalik, nah ini ada robotnya itu, dia bisa muter begitu, ngikutin dimana kita manggil. Terus untuk sistemnya kita lihat di sini menggunakan Android 9. Android 9 Pie. Kayaknya udah mentok nih, nggak dapat update lagi. Security patch-nya November 2019. Udah lumayan lama. Terus kita coba tes kamera ya. Kameranya ini tadi 23 megapiksel untuk di belakang. Coba kita tes. Ya, untuk shutter speed-nya lumayan ya kalau segini mah. Coba yang lain. Kita lihat settingannya ya. Ini untuk gambar picture size dia ada 16:9, 4:3, sama 1:1. Untuk 4:3 maksimal di 23 megapiksel. Kalau di 16:9 maksimal 17 megapiksel. Terus untuk video maksimal di ini 4K 2K. 4K ya berarti ini ya. 2160 itu K. Ya bener ya. 2160 tuh di 4K, benar 4K karena 2K itu 1440 ya. Ini udah support sampai 4K loh, keren banget. Seperti itu. Untuk kamera depan kita tes ya. Kamera depan ya, itu untuk kamera depan. Kamera depan resolusinya berapa? Oh oke, ini dia untuk kamera depan. Settingannya seperti ini, dia di 16 megapiksel. Sama satu lagi tadi udah saya coba install Antutu, hasilnya tuh begini. Kita lihat ya. Untuk hasil Antutu benchmarknya 194.000 ya, ini standarnya Snapdragon 835. Saya udah pernah bahas performa Snapdragon 835 di tahun ini, di tahun 2020. Untuk chipset memang dia bukan ya, nggak ngebut-ngebut amat lah. Tapi untuk GPU dibandingkan dengan mid range yang lain, saya lebih milih GPU-nya si Snapdragon 835 ini. Ini untuk hasilnya seperti ini, kita bisa lihat nilai GPU-nya tuh lumayan tinggi ya. Saya coba bandinginnya dengan HP saya yang satu lagi. Ya ini kalau dibandingin sama Mate 20 dia seperti ini. Memang selisihnya sih lumayan jauh ya. Tapi ini untuk performa si Snapdragon 835 ini nggak begitu mengecewakan. Terutama untuk dari sisi GPU-nya dibandingkan dengan chipset kelas menengah lainnya. Ya udah, kayaknya segitu aja untuk video dari si Sharp Aquos R SHV39 ini. Untuk video-video selanjutnya terkait dengan HP ini mau dibikinin format seperti apa? Tes gaming atau review atau seperti apa? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.